Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang kedua ini kita sama-sama masih diberikan kesehatan, diberikan keimanan, ketaatan, dan berbagai macam nikmat yang lainnya yang tentunya kita pasti tidak bisa menghitungnya. Mari kita syukuri nikmat Allah ini dengan meningkatkan amal-amal soleh sehingga semakin bertambah bekal kita untuk menghadap kepada Allah SWT. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya, ila yaumil qiyamah. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Mulk ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian, telah menciptakan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapakah di antara kalian yang lebih baik amalnya. Imam Sanqoriti dalam kitab Taqarrub ilallah menjelaskan bahwasanya perbuatan hamba Allah tidaklah disebut ihsanul amal, tidaklah disebut perbuatan yang baik, paling tidak memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama, perbuatan tersebut ikhlas karena Allah. Syarat yang kedua, muwafiqu bis sunnatin nabi, sesuai dengan contoh daripada Rasulullah, sesuai dengan syarat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbuat, maka Allah menerima bukan karena banyaknya perbuatan kita, tapi perbuatan kita disebut amal, paling tidak memenuhi dua syarat yang saya sebut tadi. Yang pertama adalah perbuatan tersebut ikhlas karena Allah. Perbuatan tersebut ikhlas karena Allah artinya perbuatan tersebut semata-mata ditujukan kepada Allah. Di bulan Ramadan ini kita dilatih oleh Allah SWT untuk melaksanakan perbuatan kita karena Allah. Dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, as-saumu li wa anna ajibihi. Puasa ini untukku dan saya Allah yang langsung akan membalasnya. Ini merupakan latihan ikhlas yang luar biasa. Karena kalau kita melakukan perbuatan sholat, manusia bisa melihat. Kalau kita bersedekah mengeluarkan uang, orang pun bisa melihat berapa uang yang kita berikan. Dan perbuatan-perbuatan pada umumnya itu terlihat oleh manusia. Sedangkan berpuasa tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita puasa ataupun tidak ada yang tahu. Ini merupakan latihan keikhlasan, melatih diri kita untuk beramal hanya untuk Allah. Sehingga kemudian orang-orang yang keluar di bulan puasa nanti setelah lewat daripada bulan puasa, masuk pada bulan Syawal dan bulan Dzulqa'dah ataupun bulan-bulan yang lainnya, akan menjadi orang-orang yang benar ikhlas. Orang yang benar-benar ikhlas karena perbuatannya tidak mengharapkan imbalan daripada orang lain, tidak mengharapkan pujian daripada orang lain, tidak mengharapkan suara untuk memilihnya, dan niatnya dunia lainnya. Karena sesungguhnya kita fahami bahwa perbuatan yang ditujukan bukan karena Allah tidak akan diterima di sisi Allah SWT. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, khususnya para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang dirahmati Allah SWT. Selain daripada ikhlas kepada Allah perbuatan kita, maka syarat yang kedua, orang yang disebut dengan ihsanul amal
adalah perbuatannya muwafiqu bisunnatin nabi, cocok dengan perintah Allah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada hal yang kedua inilah dituntut kita untuk lebih memahami Islam, dituntut kita untuk mempelajari Islam, karena muwafiqu bisunnatin nabi tidak sekedar hanya niat dalam diri kita, niat untuk kemudian mempelajari syariat Islam, tetapi kita tidak pernah belajar. Itu tidak mungkin akan bisa. Kalau kita ingin menjadi orang yang perbuatan kita cocok dengan syariat Allah, maka dituntut kepada kita untuk belajar. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh tentang Islam ini, sehingga perbuatan kita itu benar. Para pemirsa SLB Negeri Pelambanan Channel yang dirahmati Allah SWT, saya kasih contoh yang sederhana. Ketika ada orang yang ingin melaksanakan ibadah haji, perbuatannya itu sangat baik, ikhlas untuk Allah berangkat haji. Namun kemudian usaha yang dia lakukan untuk mengumpulkan uang sehingga dia berangkat dari usaha yang dia lakukan dengan usaha yang haram. Misalkan usahanya adalah memproduksi daripada daging babi misalkan. Uang yang dihasilkan dari daging babi tadi untuk berangkat haji. Ini contoh bahwa perbuatan tadi ikhlas, tetapi perbuatannya tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Karena bekerja atau memproduksi barang yang haram, maka perbuatan tersebut tidak disebut dengan perbuatan yang baik. Sebagaimana tadi saya jelaskan, perbuatan yang baik selain ikhlas kepada Allah, ikhlas ditujukan untuk Allah, maka yang kedua mengikuti sunnah Nabi, tidak melanggar daripada syariat Islam. Para pemirsa SLB Negeri Pelambanan Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di bulan Ramadan yang sebulan penuh kita betul-betul bisa, yang pertama melatih dengan puasa kita latih untuk menjadi orang yang ikhlas kepada Allah. Kemudian yang kedua, pada kesempatan yang sebulan penuh ini, apalagi kita sama-sama bekerja dari rumah, maka ini adalah upaya kesempatan kita yang selebar-lebarnya agar kita kemudian bisa belajar Islam, agar kita kemudian mempelajari syariat Islam, sehingga kita tahu, kita mengerti mana yang sesuai dengan Islam dan mana yang bertentangan dengan Islam. Mari kita lakukan perbuatan kita agar betul-betul sesuai dengan syariat Islam, dan syaratnya adalah dengan belajar, dan belajar. Insya Allah, kalau kita belajar Islam, kalau kita memahami syariat Islam, maka perbuatan kita akan sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan apabila kita bisa melakukan dua perkara ini, satu, ikhlas karena Allah, dan dua, mengikuti sunnah Nabi, maka insya Allah perbuatan kita disebut oleh Allah sebagai ihsan amal, sebagai perbuatan yang baik, sebagai bekal kita nanti menuju keharibaannya. Dan mudah-mudahan perbuatan kita senantiasa dicatat oleh Allah sebagai ihsanul amal, sebagai amal yang baik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah